Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Barod. Film yang dirilis pada tahun 1998 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Akshay Kumar, Ravena Tandon, Rakesh Gulzar, Amrish Puri, Gulshan Grover, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah cinta antara dua insan yang terhalang restu oleh salah satu orang tua mereka. Akibatnya, dendam yang telah terkubur menjadi terungkit kembali. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang wanita bernama Gayatri. Dia selalu berdoa di depan kuil dan meminta petunjuk untuk menemukan orang yang telah membunuh suaminya untuk membalas dendam. Pembunuh suaminya tak lain adalah Tuan Singhal, seorang mafia yang sangat berpengaruh di India. Kekuasaan yang dia peroleh telah membutakan hati nuraninya. Bahkan, dia tak segan membunuh siapa saja yang mengganggunya. Singhal tinggal bersama adiknya yang bernama Velji dan adik iparnya yang bernama Tara. Velji bertugas sebagai kaki tangan Singhal, sedangkan Tara bertugas mengawasi anaknya yang bernama Neha. Diketahui jika Neha merupakan seorang penyanyi yang lumayan dikenal oleh masyarakat. Saat itu, Neha hendak menggelar konsernya. Semua orang sudah menunggunya. Namun tiba-tiba seorang pria bernama Jai datang. Entah bagaimana ceritanya, sehingga Jai mengisi acara Neha dan menyanyikan sebuah lagu. Neha datang terlambat dan menyaksikan penampilan Jai. Neha marah dan menuduh Jai sebagai pembuat onar karena semua orang bertepuk tangan untuk Jai. Keesokan harinya, Neha dan temannya yang bernama Sanjay mengikuti Raj. Neha masih tak terima dengan kejadian semalam dan meminta Sanjay untuk memberinya pelajaran. Sanjay mencoba membunuh Jai dengan menabrak motornya. Namun Jai berhasil lolos. Dan tiba-tiba Jai berada di dalam mobil Neha. Jai tahu jika Neha ingin membalas dendam kepadanya. Jai pun malah balik memberikan pelajaran kepada Neha. Yang akhirnya Jai membawa mobil itu secara ugal-ugalan. Neha pun ketakutan. Sanjay dan Tara mencoba mengejar mereka. Namun sepertinya Tara tidak menyukai Sanjay dan menghalangi jalannya. Tara malah mendukung kedekatan antara Neha dan Jai. Bahkan Tara memberikan tanda di dahi Jai sebagai ucapan terima kasih karena telah memisahkan Neha dan Sanjay. Scene pun berpindah, diceritakan jika Jai adalah putra angkat Gayatri. Namun selama ini Jai tidak pernah mengetahuinya. Meskipun begitu, Gayatri sangat mengasihi Jai seperti anak kandungnya sendiri. Apalagi setelah kematian suaminya. Namun suatu hari adik Gayatri yang bernama Sundar datang. Dia memalak Gayatri secara paksa. Namun Gayatri tak mau memberikan apa yang Sundar mau. Sundar marah-marah dan berteriak. Dia berkata bahwa Gayatri lebih menyayangi anak angkatnya dibandingkan adik kandungnya sendiri. Hal itu diketahui oleh Jai yang kebetulan ada di sana. Gayatri panik dan berusaha meyakinkan Jai jika dia adalah ibu kandungnya. Jai pun tetap tenang dan berkata jika dia tak peduli tentang statusnya, karena dia akan selalu menganggap Gayatri sebagai ibu kandungnya. Suatu ketika, Neha dan Jai menghadiri sebuah acara. Mereka ditunjuk untuk bermain bersama. Peraturannya adalah mereka harus menyanyikan sebuah lagu yang diucapkan oleh host di sana. Singkat cerita, permainan pun berakhir dan kebetulan Taralah yang menjadi dewan juri, lalu menunjuk Jai sebagai pemenangnya.
Neha marah kepada Tara dan Sanjay terus mengompori Neha agar menyalahkan Tara. Tara datang lalu mengusir Sanjay dari sana. Tara membawakan sebuah piala dan Tara berkata jika Jay menyerahkan kemenangannya kepada Neha. Tara meyakinkan Neha jika Jay bisa menjadi teman yang baik untuknya. Neha pun lalu mengajak Jay untuk bertemu di tempat Sky. Singkat cerita, mereka menghabiskan waktu berdua. Namun ternyata Neha menjebak Jay. Dengan bantuan Sanjay dan beberapa temannya, mereka mencoba menghabisi Jay. Sehingga Jay menyadari jika Neha tak sungguh-sungguh ingin berteman dengannya. Neha kesal karena Jay masih selamat. Dia pergi mengendarai motor, namun salah satu petugas di sana berkata jika Neha dalam bahaya karena dia telah meletakkan beberapa peledak di balik tumpukan salju. Neha ketakutan dan Jay pun menolong Neha. Sejak kejadian itu, mereka menjadi tertarik satu sama lain. Cerita pun berpindah. Gayatri terkejut saat dia melihat Singhal yang sedang asik mengobrol bersama seorang komisaris bernama Gaur. Gayatri tahu jika Gaur merupakan rekan kerja suaminya di kepolisian dahulu. Bahkan, merekalah yang dulu menangkap Singhal. Gayatri mengejar mereka, namun sudah terlambat. Ternyata, Singhal dan Gaur bekerja sama untuk membantu bisnis ilegal Singhal. Dan mereka sepakat untuk menjodohkan anak mereka yaitu Neha dan Sanjay. Sementara itu, Neha mendatangi rumah Jay dan bertemu Gayatri. Awalnya, Gayatri terlihat sinis, namun nyatanya dia sangat menerima Neha. Karena selama ini Jay terus membicarakannya. Gayatri memberikan berkat dan sepasang gelang kepada Neha. Jay lalu bertanya, mengapa Gayatri buru-buru memberikan gelang itu, padahal dia belum tahu asal-usul keluarganya. Namun Gayatri berkata, jika siapapun Neha dan berasal dari keluarga apapun, dia akan selalu merestui hubungan mereka. Ternyata, Sanjay mengikuti Neha dan melihat kedekatan antara Neha dan ibunya. Sanjay lalu mengadukannya kepada Singhal jika Neha mempunyai pacar dan Sanjay telah terbuang. Namun Singhal dan Pelji tak percaya dengan aduan Sanjay. Jay dan Neha kembali tampil bersama dalam sebuah acara. Saat mereka akan pulang, tiba-tiba Singhal datang. Daddy, ye hai Jay. Namaste. Neha lalu mengenalkan Jay kepada Singhal. Di sana, Singhal berkata jika dia sudah tahu semua tentang Jay. Bahkan, kisah yang semula benci menjadi cinta pun Singhal mengetahuinya. Singhal lalu menggiring Jay dan memperingatkannya agar menjauh dari Neha. Jay berkata jika dia dan Neha saling mencintai. Bahkan ibunya sudah memberkati Neha sebagai menantunya. Untuk itu, Jay akan menjaga berkat dari ibunya dan memperjuangkan cintanya untuk Neha. Singhal hendak menembak Jay, namun Neha menghadangnya. Bahkan, Pelji pun membantu Neha menghentikan Singhal. Hal itu membuat Singhal kuku lutus karena dia gagal menembak Jay. Gaur pun ikut campur dan menawarkan diri untuk memberi pelajaran kepada Jay. Pelji lalu menjelaskan alasan dia seperti itu karena melihat Neha. Pelji berkata jika Jay mati di tangan Singhal, maka Neha akan kehilangan akal dan semua orang akan bersedih untuknya. Singhal lalu memutar otak dan mencari cara lain untuk membalas Jay. Suatu hari, Gayatri kedatangan seorang tamu. Ternyata itu adalah Singhal. Melihat Singhal, Gayatri mengamuk dan menyerangnya. Di sana, Singhal baru menyadari jika ayah Jay adalah orang yang dia bunuh. Gayatri senang melihat Singhal ada di hadapannya karena dia ingin menuntut keadilan. Dan dia pun mencoba menembaki Singhal. Namun sayangnya Singhal mengenakan rompi anti peluru. Singhal memperingatkan Gayatri untuk memisahkan Jay dan Neha. Dia mengancam akan membunuh Jay jika Gayatri tak berhasil memisahkan mereka. Namun Gayatri tak takut dan tetap dengan keputusannya bahwa dia akan tetap mendukung hubungan anak mereka hingga ke pelaminan. Mengetahui Neha anak Singhal, Gayatri pun menghapus egonya dan dia pun merelakan kematian suaminya demi kebahagiaan Jay dan Neha.
Malam harinya, Jai memberikan kabar jika dia telah mendapat keberuntungan hari ini. Jai menceritakan jika siang tadi dia melihat seorang tahanan kabur dari mobil polisi. Jai pun membantu polisi itu dan berhasil menangkap si penjahat. Lalu Komisaris Gawur datang dan menawarkan Jai untuk bergabung menjadi anggota kepolisian. Dengan senang hati, Jai pun menerima tawaran itu. Namun Gayatri marah dan menampar Jai. Gayatri berkata jika dulu ayahnya mendapat gelar polisi karena sebuah kebaikan, namun hal itu malah membuatnya terbunuh. Gayatri lalu meminta Jai untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Jai berkata jika dia bergabung menjadi polisi hanya untuk membantu ibunya mengusut tuntas kasus kematian ayahnya. Gayatri berkata jika dia sudah mengikhlaskan kematian suaminya dan kini yang terpenting adalah kebahagiaan Jai dan Neha. Namun Jai tetap tak terima dan ingin membalas dendam kepada orang yang telah membunuh ayahnya. Neha datang dan menguping pembicaraan mereka. Neha sangat mendukung tujuan Jai dan dia akan membantu Jai untuk menemukan pelaku pembunuhan itu. Gayatri merasa tertekan dan berlari ke kuil. Dia memberanikan masuk ke dalam dan memohon agar balas dendam ini dihentikan. Gayatri hanya meminta kebahagiaan untuk Jai dan Neha. Di sisi lain, Neha dihukum dan tak boleh menemui Jai. Tara pun membantu Neha untuk pergi dari rumah dan mencoba mengalihkan perhatian Pelji. Ternyata, Pelji mengetahui rencana Tara untuk meloloskan Neha. Pelji mengerti jika Neha dan Jai tak akan terpisahkan. Untuk itu, dia mendukung hubungan mereka. Saat Neha dan Jai sedang berduaan dalam keadaan hujan, Singha melihat wanita yang mirip dengan Neha. Untuk memastikannya, Singha bergegas pulang. Namun Tara dan Pelji menjelaskan jika Neha sedang tidur. Namun Singha menemukan sepatu dan baju Neha yang basah. Dia pun yakin jika wanita yang dia lihat tadi adalah Neha. Singha kesal lalu menghubungi Gawur. Dia memutuskan jika pertunangan Neha dan Sanjay akan digelar secepatnya. Neha ketakutan, namun Tara menenangkan Neha dan meyakinkannya jika Neha hanya akan bersatu dengan Jai. Singha pergi ke toko perhiasan untuk acara pertunangan Neha dan Sanjay. Ternyata Gayatri berada di toko yang sama untuk mempersiapkan pertunangan Jai dan Neha juga. Singha kesal lalu mengancam Gayatri untuk membatalkan pertunangan Jai dan Neha karena Neha akan dijodohkan bersama Sanjay. Gayatri bersikeras tak mau membatalkannya. Kemudian, Singha menculik Gayatri dan memperlihatkan seseorang yang sedang digantung. Dia berkata jika itu adalah Jai dan dia akan segera meledakkannya. Gayatri mencoba menghentikannya, namun ledakan itu terjadi. Gayatri histeris memanggil nama anaknya. Singha menjelaskan jika itu semua hanyalah contoh dan yang dia ledakan hanyalah sebuah boneka. Singha terus menekan Gayatri dan memaksanya untuk membatalkan pertunangan Jai dan Neha. Singkat cerita, pertunangan Neha dan Sanjay digelar. Neha dan Tara terlihat cemas, namun mereka hanya bisa pasrah. Tiba-tiba, Jai datang menghentikan acara itu. Neha pun segera memeluk Jai. Singha memisahkan mereka dan berkata jika Jai berniat bunuh diri karena merusak acaranya. Gawur pun memojokkan Jai dan memperingatkannya jika Jai telah melakukan kejahatan karena membuat keributan di rumah seseorang. Jai pun membalikan ucapan Gawur dan berkata jika mereka semua pun telah melakukan kejahatan karena memaksa seorang gadis menggelar acara pertunangan. Sanjay menyerang Jai dan mereka pun garelut. Namun Gawur memukul kepala Jai. Saat itu Gayatri datang dan meminta maaf atas keributan yang dilakukan oleh Jai. Dia mengalungkan rangkaian bunga di leher Singhal sebagai permohonan maafnya. Namun ternyata kedatangan Gayatri bukan untuk kekalahan. Gayatri mengancam Singhal jika hari ini Neha harus bertunangan dengan Jai. Jika tidak, maka Gayatri akan meledakkan tubuh Singhal. Karena dia telah menyebar bubuk peledak di karangan bunga yang ada di leher Singhal. Karena ketakutan, Singhal pun mengumumkan jika Neha dan Jai akan bertunangan hari ini. Gawur dan Sanjay kesal, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Neha dan Jai bertunangan, Gayatri berkata kepada Singhal jika tadi dia berbohong.
karena di karangan bunga itu tidak berisi bubuk peledak. Setelah itu, dia dan Jai pergi karena tugasnya telah selesai. Keesokan harinya, seorang inspektur yang bernama Asok menghubungi Gaur. Asok berkata jika Jai telah mengambil berkas kematian ayahnya dan berniat mengusut kasus itu kembali. Setelah telepon ditutup, Jai mendatangi Gaur dan membenarkan jika dia telah mengambil berkas milik ayahnya. Jai berkata kedatangannya kemari untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Gaur karena Jai ingin tahu siapa orang yang telah membunuh ayahnya. Namun Gaur menjawab jika ayahnya tewas bunuh diri karena meminum terlalu banyak alkohol. Jai mengatakan jika dia mengetahui bahwa ayahnya tidak pernah menyentuh alkohol. Jai menjelaskan jika dia telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka kembali kasus ayahnya dan ibunya lah yang akan menjadi saksi. Singhal datang dan hanya mendengarkan penjelasan Jal. Setelah Jai pergi, Singhal dan Gaur menyusun rencana untuk menghancurkan Jai seperti mereka menghancurkan ayahnya. Jai menunjukkan berkas itu kepada Gayatri. Jai bertanya siapa orang yang telah membunuh ayahnya. Belum sempat menjawab, tiba-tiba seseorang menembak ke arah Gayatri. Melihat ibunya terluka, Jai segera melarikannya ke rumah sakit dan Gayatri pun menjalani operasi. Seorang dokter meminta Jai untuk membeli beberapa resep di apotik. Saat Jai akan pergi, Jai diserang oleh Sanjay dan komplotannya. Jai pun mencoba melawan, namun dia terjebak dan polisi menangkapnya sebagai kasus kekerasan terhadap Sanjay. Gaur dan dua anggota polisi menyiksa Jai. Sementara itu, keadaan Gayatri sudah mulai membaik. Dia melihat berita di televisi di mana Gaur menyampaikan jika dia telah menangkap Jai dan menemukan barang bukti jika Jai menyelundupkan bom dan beberapa senjata. Hal itu membuat Gayatri tak terima. Dia histeris dan mengamuk. Sanjay, Singhal, dan Gaur ada di sana, lalu mentertawakan Gayatri. Kemudian mereka pun melempar tubuh Gayatri dari lantai atas, sehingga Gayatri tewas seketika. Kematian Gayatri sampai kepada Jai dan dia tak terima. Jai mendapatkan informasi dari Sanjay bahwa ibunya tewas bunuh diri. Namun Jai tak percaya. Dia mengamuk dan menyerang Sanjay. Singhal mengetahui kaburnya Jai dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Jai. Namun Pelji menghentikannya. Pelji berkata jika Singhal harus ikhlas melepaskan Neha bersama Jai. Pelji menyadari jika Gayatri tak menuruti egonya dan melupakan kematian suaminya hanya demi kebahagiaan Neha dan Jai. Singhal kesal dan merasa dikhianati oleh Pelji. Sementara itu, Jai mengurus jenazah Gayatri lalu mengkremasinya. Orang suruhan Singhal datang mencoba membunuh Jai, namun dia malah terbunuh oleh Pelji. Pelji sempat tertembak, namun masih bisa diselamatkan. Di sana, Pelji membeberkan semua faktanya jika ayah dan ibu Jai tewas dibunuh oleh Singhal yang dibantu Gaur dan Sanjay. Komisioner Gaur, Singhal, dan uska beta Sanjay. Mengetahui itu, Jai murka. Dia bertekad untuk membalaskan dendam kepada para pembunuh itu. Aksinya dimulai dari Sanjay. Jai mendatangi markasnya dan menghajar Sanjay. Dia memaksa Sanjay untuk menghubungi Gaur. Halo Dad, mujhe bacha lo Dad. Sanjay pun meminta tolong kepada Gaur dan mengatakan jika dia disekap oleh Jai. Jai berkata jika dia hanya memberikan waktu 5 menit untuk Gaur bisa menyelamatkan Sanjay. Jika tidak, maka bom itu akan meledakkan tubuh Sanjay. Gaur bergegas mendatangi Sanjay, namun dirinya terlambat. Dia pun kehabisan waktu dan bom itu meledakkan bangunan beserta Sanjay di dalamnya. Keesokan harinya, Gaur mendatangi Singhal. Gaur berkata jika dia telah menaruh banyak harapan untuk Sanjay. Namun Jai melenyapkannya dengan sadis. Di sana terlihat Neha dan beberapa orang melakukan upacara kematian. Mereka menyangka jika Neha berduka atas kematian Sanjay. Namun ternyata mereka sedang mendoakan Gayatri. Singhal marah dan menampar Neha. Singhal lalu mengusir Neha dari rumahnya. Dan Tara berkata jika dia pun ingin meninggalkan rumah itu bersama Neha. Singhal pun murang-maring.
Tiba-tiba telepon berdering dan itu dari Jai. Di sana Jai meneror Singhal dan berkata jika dia akan terus membalaskan dendamnya. Dia menambahkan setelah kematian Sanjay, maka selanjutnya adalah Gaur dan yang terakhir yaitu Singhal. Keesokan harinya Gaur menempatkan pengawalan ketat. Dia melindungi diri agar Jai tidak bisa menyakitinya. Seorang pengawalnya menghubungi Gaur dan berkata jika Jai ada di sini dan ingin mendatangi Gaur. Dia panik, lalu menyuruh anak buahnya untuk menggeledah bangunan. Tiba-tiba listrik padam yang membuat Gaur panik. Saat itu Jai pun muncul, lalu menghajar Gaur dan dia pun menembaknya. Di sisi lain, Pelji muncul di hadapan Singhal. Pelji menjelaskan jika semua pertumpahan darah ini karena ulah Singhal. Pelji berkata jika dia tak ingin melihat Singhal mati. Untuk itu, Pelji meminta Singhal menyerahkan diri kepada polisi. Namun Singhal tak mau dan dia berniat membunuh Pelji. Saat itu, Jai muncul menghentikan Singhal. Neha pun datang meyakinkan ayahnya agar mau menyerahkan diri, karena ini semua demi keselamatan Singhal. Dia pun berpikir keras dan berkata jika mungkin perkataan Pelji dan Neha benar, jika dia harus mengalah. Singhal berkata jika dia akan menyerahkan diri kepada polisi. Namun dia malah menjebak Jai dan memasukkannya ke dalam ruang rahasia di bawah tanah. Di sana ada beberapa tukang pukul yang siap menghabisi Jai. Sementara Singhal, Neha dan Pelji menyaksikan Jai dipukuli habis-habisan. Jai berhasil melumpuhkan mereka. Singhal masuk ke sana dan menembak ke arah Jai. Namun Jai berhasil menjatuhkan Singhal dan meledakannya bersama gudang peledak milik Singhal. Kini semua musuhnya telah tewas. Dendamnya pun telah terbalaskan. Terlihat, Jai menabur abu ibunya di sungai Gangga. Dia pun memulai kehidupan baru bersama Neha. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Barod. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.